Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roni Sofian dengan NIM 215211281 dari kelas MBS 4H. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad terkait soal UAS di mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang nomor 3. Apa sih ajaran puncak tasawuf yang ada wahid asyuhud, wahda al-wujud, hulul, serta istihad itu. Disuruh memberikan contoh serta analoginya. Yang pertama yaitu wahda asyuhud. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesatuan dari pengalaman. Wahda asyuhud sendiri mengajarkan bahwa meski ada banyak fenomena yang terlibat berbeda di dunia ini, mereka semua itu memiliki asal-usul yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wahda ini terdapat pengenalan kesatuan di balik keragaman manifestasi yang kita lihat di dunia ini. Misalnya, meski bunga-bunga yang berwarna-warni berbeda bentuk serta aroma yang beraneka ragam, mereka semua itu berasal dari satu sumber, yaitu tanah, air, matahari, dan energi Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Analoginya yang logis itu, coba kita bayangkan matahari terbit dari ufuk timur terus menyebarkan sinarnya ke seluruh dunia. Meski cahaya matahari ini terlibat berbeda di setiap tempat, semua sinar tersebut berasal dari satu sumber yang sama, yaitu berasal dari matahari. Begitu pula konsep dari wahda asyuhud. Meski fenomena yang ada di dunia ini beraneka macam, mereka semua itu sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada wahdah al-wujud, atau dapat diartikan sebagai kesatuan dari kehadiran. Wahdah al-wujud ini mengajarkan bahwa hanya ada satu keberadaan hakiki yang nyata, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang ada adalah manifestasi atau cerminan darinya. Konsep ini menggambarkan bahwa tidak ada entitas yang benar-benar terpisah dari Allah, tetapi semuanya itu ada di dalamnya dan olehnya. Contohnya itu air yang ada di sungai, yang ada di danau, yang ada di waduk, yang ada di penampungan dan lain sebagainya, itu semuanya itu berasal dari sumber air yang sama, yaitu dari siklus air di alam. Kemudian nanti airnya itu diserap oleh awan, terus nanti turun hujan dan menyebar. Demikian pula segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini ialah manifestasi dari keberadaan Allah yang tunggal. Analogi yang logisnya itu, coba kita bayangkan ada setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Air tersebut itu mencair dan menjadi satu dengan yang lain, atau melebur dengan air-air yang ada di samudra itu. Meski tetesan air tersebut itu tampak terpisah, sebenarnya ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari air samudra yang sangat luas tersebut. Begitu pula konsep wahdah al-wujud. Segala sesuatu yang ada adalah bagian tak terpisah dari keberadaan Allah yang tunggal. Selanjutnya yang ketiga yaitu hulul atau penyatuan. Hulul ini mengacu pada konsep di mana jiwa individu menyatu dengan jiwa Tuhan secara langsung. Ini mengimplikasikan bahwa jiwa individu dan jiwa Tuhan menjadi satu dan bersatu dalam pengalaman yang mistik. Analogi logis yang tepat, konsep ini menggambarkan pengalaman spiritual yang sangat dalam dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata analogi yang tepat. Jadi ini hulul ini, penyatuan ini harus kita sendiri yang mengalaminya. Kalau dianalogikan itu mungkin bahasa kerennya itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada ittihad atau penyatuan sama lagi. Ittihad ini mengajarkan bahwa seseorang itu dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui penghilangan identitas individu dan menjadi satu dengan yang ilah. Ini merupakan tingkat tertinggi dari pengalaman mistik, di mana seseorang itu mengalami keadaan yang tiada beda dengan Tuhan. Jadi kayak sama gitu dengan Tuhan. Analogi yang logis untuk ittihad ini sulit karena konsep ini melibatkan tingkat pengalaman spiritual yang sangat mendalam dan transenden. Mungkin seperti itu dari saya.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.